Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas usikum bi nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala innamal mu'minuna ikhwah. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada siang hari yang cukup tenang ini selain puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karenanya kita masih diberikan berbagai limpahan nikmat dan rahmat sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, menghadiri kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat Jumat berjamaah di Masjid SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang insyaallah dirahmati olehnya. Amin. Salawat beriringkan salam senantiasa kita junjung agungkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, Nabi yang akan kita nanti-nantikan syafaatnya yaumil qiyamah kelak, dan semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita, karena hanya dengan berbekal iman dan takwa kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Euforia 17-an masih begitu terasa di sekitar kita semua. Kurang lebih 77 tahun negara kita merayakan kemerdekaan. Proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Proklamator Bung Karno 17 Agustus 1945 menjadi langkah awal berdaulatnya negara yang sembada. Atas nama bangsa Indonesia, ia menyatakan kemerdekaannya. Merdeka yang berarti lepas dari cengkraman negara-negara imperialis, baik Jepang, Inggris, Portugis maupun Belanda. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat ke belakang sejarah kemerdekaan Indonesia, tentu takkan pernah lepas dari perjuangan para pahlawan yang semasa hidupnya hingga gugurnya merupakan seorang yang menganut agama Islam. Mereka adalah muslim yang semasa hidupnya
tidak hanya menganut Islam sebagai sebuah agama, namun juga mengamalkannya dalam kehidupan bernegara. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah banyak nama-nama yang telah disahkan oleh negara sebagai pahlawan nasional yang memiliki latar belakang seorang ulama. Mereka lahir di dunia pesantren, mereka tumbuh di tengah-tengah pengajaran kitab, mereka belajar di sumber mata air pengetahuan. Hingga pada akhirnya setelah sekian lama cengkraman kolonial bercokol di Nusantara, mereka bersatu, berjuang membangkitkan semangat kaum muslimin yang perlahan mulai menyatu. Mengapa demikian? Karena sejatinya jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah perjuangan yang didasarkan atas nama kemuliaan Islam tak lain dan tak bukan adalah al-jihad fi sabilillah. Pengorbanan jiwa dan raga mereka tak akan pernah sia-sia. Mereka yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kau katakan lima yuqtal fi sabilillahi amwat, mereka yang gugur di jalan Allah mati. Sungguhnya mereka hidup di sisi Allah, walakin la tashkurun, tapi kau tak merasakannya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan selalu kita ingat bagaimana slogan yang membakar semangat para santri di kala itu dalam memperjuangkan kemuliaan Islam. Hubbul waton minal iman. Cinta bangsa dan tanah air adalah sebagian dari iman. Akan selalu kita ingat bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari menggaungkan slogan itu dengan mencetuskan resolusi jihad yang melegalisasikan gerak juang pesantren-pesantren di seluruh Pulau Jawa. Akan selalu kita ingat bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab tantangan pemerintahan kolonial Belanda yang melarang umat muslim bersekolah, memenuhi ajaran-ajaran Islam, hingga menciptakan kondisi umat yang lemah, miskin, dan bodoh. Berlandaskan fastabiqul khairat, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang berusaha memajukan umat muslim melalui bidang pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi sosial. Akan selalu kita ingat bagaimana perkumpulan Syarikat Islam yang digagas oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, Hos Cokro Aminoto, menyadarkan umat muslim yang tertindas, yang diubah oleh kolonial Belanda menjadi boneka yang tertidur pulas, tak lagi menyadari dirinya memiliki tanah air, bangsa, dan agama yang seharusnya diperjuangkan. Berdirilah Syarikat Islam sebagai wadah perjuangan politik yang menyadarkan, membangkitkan gerakan kesadaran politik nasional umat muslim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang melandasi para pahlawan ini dalam memperjuangkan itu semua? Tentu satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara, maka perbaikilah hubungan di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar engkau sekalian firman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh para pahlawan ini menyadari bahwa sesungguhnya mereka tidak hanya bersaudara dalam satu agama, namun mereka juga bersaudara sebangsa dan setanah air. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada banyak nama-nama pahlawan yang tidak mungkin khotib sebutkan satu persatu di mimbar dan kesempatan yang mulia ini.
Namun sudah seharusnya sebagai seorang muslim yang sadar akan sebuah perjuangan, menghargai para pahlawan yang syahid mendahului kita adalah hal yang mutlak. Jasa para syuhada tak akan pernah bisa kita ganti dengan rupa yang ada di masa kini. Sejauh ini, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah mengabadikan nama-nama mereka di berbagai elemen yang bersinggungan dengan sisi-sisi kehidupan. Nama-nama jalan, gambar-gambar di uang kertas, rumah sakit, bandara, monumen-monumen, hingga nama sekolah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum kemerdekaan Indonesia ini, satu hal yang patut kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka syuhada yang mendahului kita adalah doa. Karena doa adalah senjata orang yang beriman. Doa silahul mu'min. Marilah kita berdoa kepada mereka yang telah gugur memperjuangkan negara ini. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laksana seorang ibu yang melahirkan, Ibu Pertiwi melahirkan Muhammadiyah jauh sebelum Indonesia. Jika tahun ini Indonesia berusia kurang lebih 77 tahun, maka Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 telah berusia kurang lebih 110 tahun. Satu abad itu. 33 tahun lebih tua daripada negara kita. Oleh karena itu, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat seorang kakak yang lebih tua sudah seharusnya memberikan bimbingan, mengarahkan kepada yang lebih muda agar menuju jalan yang lebih baik. Semoga kehadiran Muhammadiyah di tengah-tengah negara Indonesia ini memberikan manfaat yang begitu mulia dan dapat terus membimbing Indonesia dan memberikan hasil yang selalu lebih baik. Terakhir, di khutbah kedua ini, izinkanlah khotib mengutip apa yang dilontarkan oleh Muhammad Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Janganlah menjauhkan agama dan dunia keagamaan dari merah putih keindonesiaan. Negara Pancasila sungguh lekat dengan agama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'il biladil muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf wal muhtalifata wasyada'id wal mihan
ma dhahara minha wa ma batan min biladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfirullahal adzim yadhkurkum was'aluhu min ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.